Gebran Gerakan Berani Nusantara. Lainnya menggunakan nama Pak Jokowi untuk mendatangkan viewers dari luar sehingga dia akan kebanjiran monetisasi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat munafik, membenci Pak Jokowi, tetapi mereka memperoleh keuntungan dari menghina Pak Jokowi di channelnya. Salah satu ucapan Rafli Harun yang saya cuplik dari postingan seseorang seperti ini. Kalau kita mau jujur ya, Jokowi hanya mendapatkan tudingan bahwa ijazahnya itu adalah palsu. Oke? Pak Jokowi hanya mendapatkan tudingan bahwa ijazahnya palsu. Hanya orang gila yang menganggap bahwa tudingan ini adalah hal yang sepele. Bahkan seorang Asrul Sani pun buru-buru mengeluarkan ijazahnya ke muka publik supaya dia tidak dibully sebagaimana Pak Jokowi. Nah ini manusia mengatakan hanya mendapatkan tuduhan. Coba kalau dia yang dituduh. Dan buat apa orang menuduh dia ijazahnya palsu? Untuk apa? Untuk apa orang merekayasa ijazah dia palsu? Untuk apa? Nggak ada untungnya. Nggak ada kepentingannya karena dia bukan siapa-siapa. Dia hanya remahan rengginang. Ya, jadi tidak perlu untuk direkayasa seolah-olah dia memalsukan ijazah. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini dituduh ijazahnya palsu dengan tujuan politis. Tetapi apa yang dialami oleh Pak Jokowi justru menjadi bumerang bagi Pak Jokowi sendiri. Ketika Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi dituduh membuat gaduh. Ini kan orang-orang gila seperti ini ya, model-model Rafli ini ya. Wong gendeng ya. Tapi tidak ada gangguan apapun kan sesungguhnya kan? Tidak ada gangguan apapun, dasmu itu nggak ada gangguan. Ketika tuduhan ijazah palsu dilontarkan pada Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu itu? Mendatangi kuburannya Hari Mulyono, mendatangi sesepuh Solo untuk mendapatkan berita-berita bohong bahwa Pak Jokowi dan keluarganya berasal dari keluarga PKI. Kemudian mendatangi showroom kosong, disebut bahwa itu ada kegagalan SMK. Kemudian mendatangi kuburannya ibunya Pak Jokowi, sambil ketawa-ketawa di situ. Jangan kamu amnesia, Rafli. Kamu ini kok lama-lama makin goblok, Rafli. Gangguan penghidupan dan lain sebagainya. Tidak ada gangguan penghidupan. Jelas ada. Rombongan orang kamu mobilisasi untuk datang ke rumah Pak Jokowi, demo. Itu gangguan. Tidak ada gangguan kehidupan. Sampai terjadi pertikaian, terjadi bentrokan antara massa yang mendukung Pak Jokowi dengan massa FPI yang didatangkan oleh kubunya Rafli Harun. Tidak ada gangguan. Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya? Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya kan? Kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka, ibunya kan dari ya Pak ya. Ini sebagai rakyat. Ini sebagai rakyat. Bapak ini sih, Boleh. Ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya. Munculmu. Loh, kenapa tanya itu? Ditanya apa? Jawab apa? Yang benar nggak? Yang benar. Kalian kesini mau memancing kerusuhan. Tapi apa? Ya, kamu bukan dengan bahasa itu boleh gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak ada sukai. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Intinya Ini satu kalimat juga. Satu kalimat, Bu. Oke. intinya adalah saya cuma tanya. Ijazah aja. Saya bayar siapa? Ayo. Apa? Kamu tadi itu gara-gara siapa? Ya artinya. Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. Ini udah biarin dia masalah. Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo bukan sebagai mantan presiden. Kalian kesini mau memancing kerusuhan bagi saya. Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap Ente yang buat rusuh ya? Nih, Ustaz gue udah standby ya. Mau tembak? Hah? Bapak pernah ke Banten nggak? Pernah kembali Jabodetabek itu semua laut dikurung Pak. Oh, pagar. Apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Iya. Ya kan perintah. Perintah. Tidak tahu organisasi ya? Nggak tahu struktural, nggak tahu? Termasuk sini aja, sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa? Coba kalau tidak ada tol. Mungkin juga kemacetan yang biasa. Kan konfirmasi. Ya boleh, tapi Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke kita karena siapa? Jangan menutupin tadi ini Pak ini Ya, jangan hanya satu persatu. Kita nanya Ini ijazah. tadi Bapak sudah kebagian masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucingnya Bapak tidak beranak salah Jokowi juga. Iya ini fakta. Sekarang gini, masalah ini kenapa? Yang namanya masalah sempurna. Katanya ijazahnya kan hilang. Buta tuli. Ini dokter membuat narasi tapi bodoh. Kalau dia kepikiran, itu artinya ijazahnya memang palsu kan begitu? Lo memang santai. Pak Jokowi walaupun dituduh santai. Memang Pak Jokowi ngapain? Teriak-teriak gitu. Wah, ijazah saya asli, ijazah saya asli. Enggak. Santai aja. Yang kebakaran jenggot itu kalian. Kalian yang kebakaran jenggot sampai-sampai kalian perang. Sesama kalian tuh perang. Pak Jokowi yang minta maaf ke RRT. Kenapa begitu? Kenapa begitu?
Karena dialah yang melakukan kriminalisasi Jokowi katanya sesungguhnya. mengkriminalisasi. Terus jadi kalau ada orang yang membuli, menuduh, memfitnah terus menerus sejak tahun 2022 sampai 2025 sampai 2026 suruh diem aja gitu. Kesabaran orang itu ada batasnya, Rafli. Kamu itu ngerti gak sih? Kamu punya perasaan gak? Nurani kamu itu ada gak? Kalau kamu dihina, dituduh terus-menerus sejak 2022 sampai 2026, 4 tahun kamu dihina, dibully, terus kamu diem aja gitu. Kamu baru saya protes, sekali aja wajah saya langsung kamu pampang di channel kamu kok. Gimana? Kamu aja gak tahan, baru sekali. Dia tidak paham tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ini orang-orang kan kualitasnya kan kacau. Jadi kalau kita mengerti tentang demokrasi, konstitusi, kebebasan ilmiah, akademik, dan lain sebagainya, maka tidak boleh ada penelitian. Demokrasi, kebebasan berpendapat, tidak seperti itu. Ini dokter, tapi kok tolol. Saya gimana ya mau ngomong baik-baik tentang si Rafli ini, nggak bisa gitu. Jadi memang tolol dia. Demokrasi itu seperti apa, dia sendiri nggak ngerti demokrasi. Demokrasi itu kebebasan berpendapat, bukan kebebasan memfitnah gitu loh. Bukan kebebasan menghasut rakyat untuk membenci seorang mantan presiden. Bukan kebebasan untuk berdusta, berbohong. Mengatakan Pak Jokowi katanya PKI lah. Menyebut ibunya Pak Jokowi Gerwani. Kemudian menuduh Pak Jokowi sudah memalsukan ijazahnya. Katanya mukanya itu bukan muka Pak Jokowi. Aneh, giginya katanya tidak seperti gigi Pak Jokowi. Penelitian macam apa yang dilakukan seperti itu? Menghina fisik. Dan peneliti seperti itu, peneliti tolol. Karena apa? Yang dia teliti wajah lama, foto lama. Dia tidak bisa masuk ke tahun 85 untuk menyelidiki itu. Tapi dia menggunakan foto lama. Ini kan tolol. Dan dia percaya dengan penyelidikan penelitian seperti itu. Mereka itu pura-pura menjadi peneliti. Ya. Pura-pura menjadi ahli digital. Pura-pura. Karena faktanya Rismon yang ngaku sebagai pakar pun keluar dari barisan kalian. Karena apa? Ketahuan ijazahnya palsu. Kalaupun dia pernah kuliah tapi dia tidak dapat legalitas. Jangan ambil Kesimpulan pemikiran Rismon, statement Rismon setelah tanggal 11 Maret. Iya, itu sudah bukan Rismon yang sesungguhnya, ya, bukan Rismon yang kami kenal. Ya, bukan Rismon yang genuine yang kita kenal awalnya. Ya. Kalau sebelum kita kenal ternyata dia begitu, kita nggak tahu. Iya. Tapi selama kita bergaul, Rismon yang kita kenal adalah sebelum Rismon, tanggal 11 Maret. Ya, Rismon yang lurus. Ya. Jadi paling tidak Rismon Prabayar. Ya. Seorang dokter kayak begini mendapatnya. Memang bisa ya orang tiba-tiba berubah menjadi tidak genuine gitu, pemikirannya gitu, pendapatnya. Si Rafli ini, ketika dia berada di sebuah kelompok penjahat, tukang bully, tukang fitnah, pendusta, dajjal gitu istilahnya ya, kelompok dajjal, dia ini sudah kepalang tanggung melakukan aksi-aksi kebohongan. Sehingga untuk menutupi kebohongan-kebohongan dia yang sudah dia lakukan sejak lama ini, bersama kelompok dajjalnya ini, dia malu gitu untuk menganulir lagi. Kenapa? Dia menutup-nutupi nanti fakta di persidangan. Jika Rismon ini akan menjadi saksi kunci tentang kejahatan-kejahatan mereka selama Rismon berada di kubu mereka. Nah, karena dia khawatir Rismon akan ngoceh-ngoceh gitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya rencana penistaan ijazah Pak Jokowi ini berawal. Nanti kan Rismon akan cerita tuh, kapan dia mulai bergabung, kapan dia mulai tertarik. Ternyata Rismon kan juga pernah ngomong bahwa dia itu cuma dikerjain, dieksploitasi oleh orang-orang ini. Karena orang-orang ini, pembenci Pak Jokowi ini, memanfaatkan Rismon yang ngomongnya menggebu-gebu itu untuk menjadi bumper mereka. Untuk menjadi corong-corong kebencian mereka. Jadi dieksploitir si Rismon ini. Dengan iming-iming tentunya. Nah, iming-imingnya seperti apa nanti akan dibongkar oleh Rismon. Dan si dokter ini ya ketakutan, mulai panik, sehingga dia ingin membuat sebuah statement, framing bahwa kata-kata Rismon yang dulu boleh kalian percaya, tapi setelah tanggal 11 jangan dipercaya, bohong itu. Karena dia ketakutan, Rismon justru akan berbicara kebenaran tentang kebusukan kalian. Tentang kenapa kalian memfitnah Pak Jokowi. Kena batunya lo, mampus lo. Nah dia ngomong katanya Rismon ini kan keluar karena dibayar, ya kan. Kemudian pendapat dia selanjutnya nih. Dia dilaporkan oleh pro Jokowi, atau lebih tepatnya anggota dari Cebongkar Nusantara itu. Ya, tapi kita nggak sebutkan namanya, nggak usah lah ya. Nggak usah, numpang ngetop nanti dia. Ya. Nah, dia dilaporkan dan itu laporan yang serius menyangkut ijazah S3-nya di University of Yamaguchi atau Yamaguchi University Jepang, dan kemudian spekulasi mengenai surat kematian yang konon dibuat oleh istrinya. Ya, kalau itu urusan dia lagi. Ya, nah ini yang kita anggap bahwa ini yang barangkali mematikan. Yang lain mengatakan ya memang dari awal memang dia bukan fighter kan? Betul. Tapi dia cuma riding the wave, masuk ke dalam gelanggang, di mana gelanggang ini memang gelanggang besar. Meskipun ketika masuk gelanggang itu
hooknya sama apa pukulannya selalu tajam gitu. Tajam dan menggetarkan kan? Iya. Sampai orang kemudian kagum, ini dari mana sih? Seperti meteor dari Iya, betul. ya kan? Iya. Bahkan seorang RH pun rela menjadi lawyer dia kan Yes. gitu. Tanpa dibayar. Tadi kan dia bilang, katanya Rismon itu keluar karena dibayar. Sekarang dia bilang, Rismon ini keluar gara-gara dilaporkan oleh Projo katanya. Tentang ijazah dan surat kematian. Gimana sih yang benar sih? Yang jelas dong, ini kebiasaan ini, tukang fitnah begini nih. Ya, ngomongnya berbeda-beda gitu. Tidak konsisten gitu ngomongnya. Sama seperti tuduhan ijazah ini, tidak konsisten. Ada yang bilang katanya Pak Jokowi menggunakan ijazahnya Heri Mulyono, ada yang bilang katanya menggunakan ijazahnya Dumatno, apalagi sekarang katanya memalsukan ijazahnya di Pramuka. Ada satu kebodohan Rafli Harun ketika dia memutuskan untuk terjun sebagai peneliti di kasus ijazah ini. Dia coba-coba meneliti ijazah Pak Jokowi dengan memberikan bukti bahwa tanda tangan Pak Jokowi ketika kuliah dengan tanda tangan Pak Jokowi ketika menjadi presiden. Berbeda katanya. Dan ini membuktikan bahwa itu ijazahnya palsu, bukan tanda tangan Pak Jokowi. Inilah tololnya seorang dokter yang nggak tahu dia lulus beneran apa nggak sih. Saya jadi curiga ya, dia sebenarnya kuliah nggak sih ya. Mungkin dia ilmu tata negaranya bagus ya, ilmu hukumnya bagus ya, tapi ilmu yang lain dia tuh sangat kurang gitu ya. Memahami tentang persoalan tanda tangan saja dia nggak ngerti bahwa orang itu ketika SMP, SMA, kuliah, kemudian ketika bekerja, bahkan ketika bekerja saja orang bisa berganti-ganti tanda tangan. Sama seperti saya, ketika saya bekerja, tanda tangan saya buat rumit. Karena apa? Saya tidak mau ada orang yang meniru tanda tangan saya. Karena tanda tangan itu penting bagi kita ini, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang punya tanggung jawab keuangan, itu penting tanda tangan itu. Jangan sampai tanda tangan kita bisa ditiru orang. Dipikirnya semua orang tanda tangan dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu sama, semua tanda tangannya bodoh. Jadi kalau ada orang yang tanda tangannya sama, justru ini antik ya, unik. Tetapi kalau ada orang yang tanda tangannya berbeda ketika dia kuliah dan ketika dia kerja, ya itu sudah lumrah gitu ya. Banyak orang seperti itu. Jutaan orang di dunia seperti itu, tanda tangannya berubah-ubah. Bahkan ada orang yang tanda tangannya terus-terus berubah-ubah, nggak bisa sama. Ada yang seperti itu. Nah, Rafli ini kan tidak pernah belajar hal-hal seperti itu, ya. Karena apa? Dia itu penuh dengan kebencian, kedengkian, sehingga ilmunya dibatasi oleh Allah. Karena kekurangan peneliti, si Rafli jadi peneliti. Begitu bodoh lagi, aduh. Hancur minah ini, kubu roti nih. Jadi remah-remah. Yang jelas dia ini penipu, teman-teman. Si dokter ini penipu, munafik, tukang bohong, ya. Ketahuan dari video yang berikut ini yang terakhir akan saya setelkan, di mana dia berjanji tidak akan lagi mendukung masalah ijazah ini, ya, menjadi pengacara di kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, ya. Dia akan keluar kalau ada yang meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ternyata bohong dia, teman-teman. Ini lihat pernyataan dia nih. Saya jamin, kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Saya berhenti jadi lawyer mereka kalau ada yang meminta maaf datang ke Solo. Kalau ada di antara, dengerin lagi nih teman-teman. Saya jamin, kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Kalau di antara RRT ada yang datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Bahkan sekarang dia tetap menjadi lawyernya si Roti sobek. Dasar penipu kamu. Dokter, gelarnya bererot SHM, dokter lah segala macam. Tapi tukang bohong, penipu, nafik. Terima kasih.